Assalamualaikum. Hai Besti, ketemu lagi di Dapur Yana. Di video kali ini kita akan membuat kek anggur yang cuma menggunakan 3 butir telur aja. Udah jadi kek anggur yang kekinian dan enak banget. Dengan teksturnya yang halus, lembut, empuk, moist banget. Kayak kek yang ada di toko bakery-bakery itu loh. Pokoknya kalian harus coba, ini itu rekomen banget. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama kita akan mencampurkan semua bahan keringnya dulu ya. Siapkan 75 gram tepung terigu, lalu masukkan ke dalam ayakan. Dan tambahkan 1/4 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian semua bahan keringnya ini kita ayak bertujuan supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Terus nantinya saat dicampurkan ke adonannya itu bisa lebih mudah tercampur rata. Oke, kalau sudah lanjut semua bahan keringnya ini kita aduk menggunakan whisker. Jadi untuk mengaduknya ini nggak usah terlalu lama ya, sebentar aja. Yang penting sampai tercampur rata. Teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, langsung aja tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kalau semua bahan keringnya ini sudah tercampur rata, ini kita sisihkan dulu ya. Langkah selanjutnya kita akan mencampurkan semua bahan basah. Siapkan wadah. Kemudian masukkan 40 ml susu cair UHT. Dan tambahkan 20 ml minyak sayur atau minyak goreng. Kemudian susu cair dan minyak gorengnya ini kita aduk sampai tercampur rata. Teman-teman, bagi kalian yang suka video ini langsung aja tekan tombol like dan share. Lalu bagi kalian yang punya kritik dan saran silahkan komen di bawah ya. Oke, kalau ini sudah tercampur rata, ini kita sisihkan juga ya. Langkah berikutnya siapkan 3 butir telur. Kemudian langsung aja telurnya ini kita pecahkan dan masukkan ke dalam wadah. Jadi untuk telurnya ini aku pakai telur berukuran besar ya. Lalu tambahkan juga 90 gram gula pasir. Dan 1 sendok teh SP. Kemudian ini kita mixer. Kita mixer dimulai dari kecepatan rendah sampai ke kecepatan tinggi. Jadi ini kita mixer sampai membentuk suatu adonan yang stiff peak atau putih kental berjejak gitu ya. Untuk durasinya ini kita mixer selama kurang lebih 5 menitan ya. Oke teman-teman, kalau adonannya ini sudah membentuk suatu adonan yang stiff peak atau putih kental berjejak kayak gini, langsung aja kita matikan mixernya. Lanjut kita masukkan semua bahan kering yang telah kita sisihkan sebelumnya. Kemudian ini kita aduk menggunakan mixer. Jadi mixernya ini jangan dinyalakan dulu supaya tepungnya ini tidak berterbangan kemana-mana. Kita aduk asal aja dulu kayak gini. Kemudian oke, kita nyalakan mixernya. Kita mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah ya. Jadi untuk nge-mixernya ini nggak usah terlalu lama, sebentar aja. Yang penting sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, langsung aja kita matikan mixernya. Kemudian lanjut kita tambahkan bahan basah yang telah kita sisihkan sebelumnya. Kemudian ini kita aduk menggunakan spatula. Jadi ini kita aduk dengan cara teknik melipat kayak gini ya.
Kita aduk adonannya sampai benar-benar tercampur rata. Jadi usahakan saat mengaduk adonannya ini jangan sampai ada bahan basah yang masih mengendap di bagian dasar. Karena kalau sampai ada bahan basah yang masih mengendap di bagian dasarnya, itu nanti adonannya saat dipanggang itu bakalan bantet gitu ya. Jadi usahakan saat mengaduk adonannya ini itu benar-benar sampai tercampur rata ya. Oke, kalau adonannya ini sudah benar-benar tercampur rata, langsung aja kita masukkan anggur. Jadi sebelumnya anggurnya ini sudah aku cuci bersih, sudah aku potong-potong dan aku buang bijinya ya. Oke, kita masukkan anggurnya semuanya sekaligus. Kemudian lanjut ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, ini siap kita masukkan ke dalam loyang. Jadi seperti biasa, untuk olesan loyangnya ini aku menggunakan olesan Carlo, di mana olesan Carlo ini itu terdiri dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak goreng, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Jadi untuk takarannya ini itu 1:1:1 gitu ya. Oke, kemudian ini kita masukkan ke loyang. Terus ini loyangnya kita olesi dengan olesan Carlo sampai merata. Jadi untuk mengolesnya ini jangan terlalu tebal ya, yang tipis-tipis saja, yang penting sampai merata. Lanjut kita tuang adonannya ke dalam loyang. Kita tuang semua adonannya sekaligus ya. Lanjut kita ratakan di bagian permukaan adonannya kayak gini menggunakan spatula. Dan kita hentak-hentakkan loyangnya kayak gini bertujuan supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian ini siap kita oven. Jadi sebelumnya ovennya ini sudah aku panaskan dulu selama kurang lebih 10 menit. Kita panggang adonannya selama kurang lebih 30 menit di api sedang stabil atau sampai matang, atau bisa juga disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Setelah kita menunggu kurang lebih 30 menit, oke, jadi ini adonannya sudah matang ya. Langsung aja kita keluarkan dari dalam oven. Hati-hati saat mengeluarkannya karena ini masih panas. Oke, jadi sebelumnya ini sudah aku keluarkan dari dalam loyang. Usahakan saat mengeluarkan dari loyang tunggu sampai dingin ya, supaya lebih mudah saat mengeluarkannya. Oh iya teman-teman, maaf tadi saat mengeluarkan dari loyang kelupaan, nggak kerekam, nggak apa-apa ya. Dan saatnya kita plating. Jadi seperti biasa, untuk olesannya ini aku menggunakan olesan whipped cream yang terbuat dari putih telur. Aku itu suka banget ya sama whipped cream putih telur ini, karena selain teksturnya yang halus, lembut, padat, tidak berongga, baunya itu juga nggak amis, dan teksturnya itu ringan banget. Jadi untuk cara pembuatan whipped cream putih telur ini, teman-teman bisa lihat di videoku yang sebelumnya ya. Oke, lanjut kita taburi keju parut di atas permukaan whipped creamnya kayak gini sampai merata. Kalau sudah ditaburi dengan keju parut sampai merata kayak gini, lanjut kita beri anggur yang sudah aku potong sebelumnya. Kita tambahkan potongan anggur supaya tampilannya itu makin cantik, kelihatan lebih manis gitu ya. Dan ini dia, kek anggurnya udah jadi deh. Bagaimana, gampang banget kan cara bikinnya? Yuk buruan langsung dicoba, dipraktekin di rumah, dijamin pasti bakalan langsung jadi deh. Padahal cuma pakai 3 butir telur aja ya, tapi ini hasilnya itu bagus banget, cantik banget, menul-menul, empuk, manis gitu ya, tampilannya cantik banget, pokoknya mantap, kalian harus coba ya. Oke, saatnya kita potong.
Potong-potong sesuai selera. Dari potongannya aja ini itu berasa halus, lembut, empuk banget. Jadi bentuknya itu kayak gini ya, ada topping kejunya, teksturnya itu halus, lembut banget, empuk. Ini itu teksturnya mirip kayak kue spons gitu ya, saking empuknya. Oke, langsung aja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ini tuh enak banget, manis, legit, gurih, berasa susunya. Terus ada topping kejunya itu enak banget, gurih, ditambah dengan anggurnya. Ada rasa manis asam-asam dari anggurnya itu gimana gitu ya, unik, enak banget. Dan dengan teksturnya yang halus, lembut, empuk, moist banget. Terus baunya itu juga enak banget, wangi gitu ya. Kalian harus dan wajib coba ya, ini itu beneran rekomen banget. Tekstur bentuknya itu empuk banget kayak kue spons, saking empuknya. Kalian harus dan wajib coba, ini tuh rekomen, pokoknya mantap. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.